Perkenalkan, nama saya Yubelia Valentina Brusumbiring, NIM 574. Jadi, kali ini saya akan menyampaikan tentang materi yang sudah saya dapatkan selama mempelajari kewarganegaraan ini. Ada 5 materi. Yang pertama adalah warga negara, yang kedua adalah bela negara, yang ketiga demokrasi, yang keempat adalah lembaga penegak hukum, dan yang kelima adalah geopolitik dan wawasan Nusantara. Materi yang pertama yaitu warga negara. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 sistem kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah kelahiran. Terdapat 2 asas dalam kelahiran ini. Yang pertama adalah asas ius soli dan yang kedua adalah asas ius sanguinis. Nah, yang kedua adalah menurut perkawinan, terdapat 2 asas. Yang pertama adalah asas kesatuan hukum, dan yang kedua adalah asas persamaan derajat. Nah, yang ketiga itu adalah sistem kewarganegaraan menurut naturalisasi, yaitu mendapatkan status kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan. Lanjut ke materi kedua adalah bela negara. Nah, bela negara itu adalah sikap perilaku warga negara yang diawali oleh kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum Undang-Undang tentang bela negara terdapat dalam Undang-Undang Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan yang kedua menurut Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan tujuan dari adanya bela negara yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kedua untuk melestarikan budaya, ketiga untuk menjalankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah untuk menjaga identitas dan integritas bangsa. Fungsi dari bela negara yang pertama itu adalah sebagai penjaga keutuhan wilayah negara Indonesia, yang kedua adalah sebagai pertahanan negara dari berbagai ancaman, yang ketiga adalah kewajiban masing-masing warga negara. Sekarang kita ada di materi yang ketiga yaitu tentang demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu adalah demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan publik yang kekuasaannya di pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Pelaksanaan demokrasi Indonesia. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi. Yang pertama itu adalah demokrasi liberal, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Selanjutnya, materi tentang lembaga penegak hukum. Nah, pengertian dari penegak hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Di Indonesia terdapat 5 lembaga penegak hukum. Nah, yang pertama itu adalah kejaksaan. Diatur di dalam Pasal 24 Amandemen Ketiga Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah kehakiman, diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Yang ketiga adalah advokat, diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 pasal 5 ayat 1. Nah, yang selanjutnya adalah kepolisian. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, itu merupakan tugas-tugas pokok dari kepolisian. Dan yang terakhir adalah lapas, yaitu lembaga permasyarakatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Yang terakhir adalah materi kelima yaitu tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Nah, geopolitik sendiri adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud negara kepulauan yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara terdiri dari 2 kata yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yaitu berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan. Nusantara merupakan gabungan dari kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Antara mempunyai makna antar atau relasi atau seberang ataupun lautan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam. Dan
bernilai strategis dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bermula dari adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Jadi ditetapkan di sini bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, laut bukanlah pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau dari Indonesia sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Bye-bye.